Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah Statistika Inferensial. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Statistika Deskriptif. Pada mata kuliah Statistik Deskriptif terakhir kita sampai pada materi korelasi sekedar pengantar waktu itu. Untuk memudahkan kita berkomunikasi dalam proses perkuliahan melalui e-learning ini, di samping kita bisa berkomunikasi di e-learning, kita juga dapat berkomunikasi melalui email dengan alamat seperti berikut. Saudara bisa bertanya atau mengungkapkan pendapatnya yang akan ditanyakan, komunikasikan. Kalau tidak bisa melalui e-learning, bisa dilanjutkan lagi di alamat email berikut ini. Oke, baiklah saudara. Pada materi kita yang pertama ini, kita ulang kembali sedikit tentang konsep korelasi. Karena banyak materi korelasi yang akan kita dalami. Seperti sudah disampaikan, bahwa korelasi itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi kalau kita memiliki data dari suatu sampel, ada dua nilai variabel yang kita miliki, apakah kedua nilai itu berkorelasi? Kita akan melihat bagaimana kekuatan korelasinya itu atau hubungannya itu. Maka digunakan teknik korelasi. Misalnya, kita memiliki sekelompok siswa, masing-masing siswa mempunyai dua macam nilai. Misalnya nilai matematik dan nilai statistik. Apakah antara nilai matematik dengan nilai statistik itu berkorelasi? Artinya, kalau siswanya memiliki nilai matematik yang tinggi, nilai statistiknya gimana? Cenderung tinggi atau cenderung rendah? Atau sebaliknya? Itu yang akan kita uji dari sekelompok siswa. Jadi secara umum seperti apa? Kebanyakan seperti apa? Cenderung matematik tinggi, statistik tinggi, atau cenderung matematik tinggi, statistiknya rendah? Maka dengan korelasi kita akan memperoleh angka atau bilangan yang menyatakan besar kecilnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Itu disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu merupakan kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang kita uji korelasi. Koefisien korelasi itu angkanya berada antara 0 sampai dengan 1,0, baik positif maupun negatif. Kalau nilai koefisien korelasi itu 0,0, berarti tidak ada sama sekali korelasi. Jadi X dan Y tidak ada kesamaannya, kesearahannya ataupun perbedaannya. Itu yang 0,0. Tapi kalau korelasinya positif 1, maka itu artinya korelasinya positif yang sempurna. Tapi kalau negatif 1,0, artinya korelasinya negatif yang sempurna. X yang tinggi pasti Y-nya rendah. X-nya rendah
pasti Y-nya tinggi. Kalau negatif 1,0. Ada beberapa teknik korelasi. Yang pertama, korelasi Pearson product moment. Kapan digunakan? Kalau data kita itu berbentuk data interval atau data rasio. Korelasi product moment ada dua macam rumusnya. Yang pertama dikatakan rumus angka kasar. Jadi kita bekerja dari nilai aslinya, nilai mentahnya, skor mentahnya. Itu disebut rumus angka kasar. Yang kedua, rumus deviasi. Kita bekerja dengan nilai deviasi. Rumus angka kasar dua macam. Yang pertama, R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Sedangkan rumus yang kedua dari rumus angka kasar hampir sama dengan rumus pertama, hanya posisi dari N. Rumus pertama, N-nya digunakan sebagai pengali dari yang akan kita kurangi. Rumus yang kedua, N-nya berfungsi pembagi dari pengurang. Jadi pengurangnya dibagi dengan N. Itu beda rumus pertama dengan rumus kedua. Tapi hasilnya akan tetap sama. Misalnya kita akan menguji apakah nilai matematik dan nilai statistik dari kelompok siswa yang kita miliki ini berkorelasi. Apakah siswa yang matematiknya tinggi akan cenderung tinggi pula statistik atau sebaliknya? Maka akan kita uji korelasinya. Untuk menghitung korelasi sesuai dengan rumus tadi, kita memerlukan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu tadi ada sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Maka kita hitung terlebih dulu. Di tabel ini kita sudah menghitung sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Kalau kita sudah selesai mempersiapkan perhitungan seperti ini, dapat kita masukkan ke dalam rumus korelasi angka kasar tadi. Misalnya kita gunakan rumus yang pertama, maka akan kita peroleh sesuai dengan rumus tadi, karena 10 kali 16.316 kurang 411 kali 394 dibagi dengan akar dari 10 kali 17.093 dikurangi 411 dikuadratkan dikalikan dengan 10 kali 15.688 dikurang 394 dikuadratkan. Kita hitung dulu perkalian-perkalian yang ada sehingga kita peroleh hasilnya 163.160 dikurang 161.934 dibagi dengan akar dari 170.930 kurang 168.921 dikalikan dengan 156.880 dikurang 155.236. Angka berikutnya masing-masing kita kurangi. Kita lakukan pengurangan terlebih dulu sehingga diperoleh hasilnya yang di atas 1226 dibagi dengan akar dari 2009 kali 1644. Sebelum kita akarkan, kita kalikan dulu. Hasil perkaliannya menjadi
302.796. Ini diakarkan lagi. Sudah diperoleh hasilnya 1817,38. 1226 dibagi 1817,38, maka akan diperoleh hasilnya 0,674. Inilah hasil korelasi. Di R-nya kita peroleh, jadi lambang dari korelasi itu ditulis dengan huruf R. R-nya kita tulis dengan huruf kecil. Oleh R-nya 0,674. Jadi koefisien korelasi itu adalah antara 0 sampai dengan maksimal 1. Jadi ini kita peroleh 0,674. Lalu angka ini mau diapakan? Apa artinya 0,674? Maka kita interpretasikan hasil perhitungan itu. Nah, hasil perhitungan korelasi dapat dibandingkan, dikonsultasikan dengan nilai R yang terdapat pada lampiran buku statistik. Jadi ada R tabelnya. Nah, lihat di tabel R korelasi produk momen berdasarkan jumlah data. Berapa banyak N kita? Kemudian lihat berapa nilai R minimalnya untuk N yang sebesar tersebut. Untuk dua macam tingkat signifikansi yang biasanya diperoleh, yaitu 0,05 atau 0,01. Nah, jika R yang kita hitung itu sama atau lebih besar dari R yang terdapat pada tabel, maka kita simpulkan bahwa korelasi antara nilai variabel X dengan nilai variabel Y itu signifikan, atau terdapat korelasi yang signifikan. Sebaliknya, jika R yang kita hitung kecil dari R tabel, maka korelasinya tidak signifikan, walaupun dia berkorelasi. Kalau lebih kecil dari tabel, korelasinya tidak signifikan. Lihat berapa di tabel, berapa yang kita hitung, mana yang lebih besar, sehingga kita bisa mengetahui korelasinya signifikan atau tidak. Biasanya kita menggunakan tingkat signifikansi itu 0,05 yang sering dipakai di dalam ilmu sosial. Walaupun boleh juga 0,01, tingkat kekeliruannya boleh 5%, boleh 1%. Ya, toleransi kelirunya 5%, oke lah, bagus. Apalagi kalau 1%. Dari contoh di atas tadi, R yang kita hitung 0,674. Sedangkan di tabel 0,632 untuk alfa 0,05. Jadi R yang kita hitung yang 0,674 ini ternyata lebih besar dari R yang terdapat pada tabel, yaitu 0,632. Sehingga antara nilai matematik dengan nilai statistik dari mahasiswa kita tersebut berkorelasi secara signifikan. Artinya, ada kecenderungan mahasiswa yang nilai matematiknya tinggi akan tinggi pula nilai statistik. Yang rendah nilai matematiknya, rendah pula nilai statistiknya. Walaupun tidak semuanya, karena masih ada yang tidak seperti itu, karena korelasinya tidak 1,0. Tapi sudah dikatakan signifikan, secara umum bisa kita lihat. Hanya beberapa yang tidak seperti itu. Nah, ini tabel yang bisa kita pedomani untuk menentukan berapa nilai minimal yang harus dimiliki untuk N tertentu, baik untuk 5% maupun 1%. Tadi kena 10 orang, maka di sini N-nya 10. Tabel untuk 5% 0,632. Tapi untuk 1% kekeliruannya 0,01, di tabel 0,765. Berarti kalau kekeliruannya hanya 1%, korelasinya tidak signifikan. Tapi kalau kekeliruan 5%, korelasinya signifikan. Oke, saudara.
Cara lain untuk menguji signifikansi korelasi adalah menggunakan uji T. Jadi pakai rumus T. Rumusnya T sama dengan R kali akar dari N kurang 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurang R kuadrat. Kita coba uji hasil korelasi yang kita peroleh tadi. Itu korelasinya 0,674. Apakah signifikan? Kita uji menggunakan uji T. Maka kita masukkan ke dalam rumus. T sama dengan 0,674 kali akar dari 10 kurang 2, pada N-nya 10, dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,674 dikuadratkan. Nah, kalikan 0,674 dikalikan dengan akar dari 10 kurang 2, 10 kurang 2 adalah 8, jadi akar dari 8 adalah 2,828. Dibagi dengan 1 dikurang 0,674, 0,674 itu dikurangkan dulu, kemudian 1 dikurang hasil tersebut diperoleh 0,546. Diakarkan 0,546 yaitu 0,739. Kalikan pula 0,674 dengan 2,828, 1,906. Baru kita bagi 1,906 dibagi 0,739, 2,579. Berarti hasil yang kita hitung 2,579 itu kita bandingkan dengan nilai T tabel. Kalau tadi pakai nilai R, sekarang pembandingnya nilai T. Kita menguji dengan uji T. Untuk alfa 0,05, maka di tabel kita gunakan DF. Degree of freedom-nya adalah N kurang 2. Besar N-nya dikurangi 2. Jadi DF-nya 8. Nah, kita lihat di tabel nilai T. Kalau DF-nya 8, untuk 5% itu adalah 2,306. Yang kita hitung 2,579. Jadi dihitung ternyata lebih besar dari di tabel. 2,579 besar dari 2,306. Sehingga arti dari korelasi tadi menunjukkan bahwa antara nilai matematik dengan nilai statistik berkorelasi secara signifikan. Itu arti dari dihitung yang kita gunakan untuk menguji korelasi. Jadi ada dua cara. Pertama, gunakan R tabel, bandingkan. Yang kedua, nilai R yang dihitung itu diuji dengan T. Dihitung berapa T-nya, bandingkan dengan tabel. Kalau lebih besar, sama atau besar, maka korelasinya itu menunjukkan signifikan. Di samping itu, arti korelasi ini, nilai yang kita peroleh 0,674 itu bisa kita ketahui berapa sumbangan nilai variabel X dalam mempengaruhi nilai variabel Y. Itu yang disebut dengan koefisien determinasi. Jadi berapa besar pengaruh atau sumbangan dari nilai variabel X terhadap nilai variabel Y. Jika X dan Y itu memang berkorelasi secara signifikan. Jadi samping kita mengetahui berapa besar korelasinya, signifikankah korelasinya, kita juga bisa mengetahui berapa tingkat pengaruh dari variabel X menentukan nilai variabel Y. Itu yang disebut koefisien determinasi. Jadi kita bisa menguji berapa besarnya pengaruh X terhadap Y dengan cara R yang sudah kita peroleh itu kita kuadratkan.
Setelah kita kuadratkan, misalnya tadi R-nya 0,674, lebih lengkapnya 0,6742. Kita kuadratkan maka hasilnya 0,45. Jadi 0,45 itu sama dengan 45%. Artinya koefisien determinasi dari variabel X terhadap variabel Y, jadi pengaruh nilai matematik terhadap nilai statistik itu sebesar 45%. Artinya kemampuan seseorang dalam matematik akan mempengaruhi kemampuannya di dalam nilai statistik sebesar 45%. Jadi ada faktor lain juga yang menentukan apakah orang itu akan tinggi juga statistiknya. Jika tinggi matematik, 45% ditentukan oleh nilai matematiknya. 55% lagi ditentukan oleh faktor yang lain. Itu yang mungkin bisa diuji lagi, dicari lagi apa kira-kira, kita uji berapa pengaruh. Itu cara menguji kekuatan pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinasi. Oke, saudara, kalau kita masukkan ke rumus yang kedua, maka dia akan seperti ini. Perhitungannya, coba kita lihat. Jadi, posisinya yang berbeda adalah N-nya. N-nya digunakan sebagai pembagi dari yang digunakan sebagai pengurat. Ternyata hasilnya sama, 0,674. Hanya proses menghitungnya yang berbeda. Kalau tadi terakhirnya adalah 1226 dibagi 1817,36. Karena masing-masing sudah dibagi dengan N, maka menjadi N-nya kebetulan 10, 122,6 dibagi dengan 181,736 atau 181,74. Maka R-nya tetap 0,674. Kita uji, ya tentu sama hasilnya dengan uji T. Oke, itu penggunaan rumus angka kasar, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, kalau kita menggunakan rumus deviasi, karena ada dua macam rumus, yaitu rumus deviasi. Rumus deviasi ini juga dua macam. Yang pertama, R sama dengan, kita boleh disebut RXY, boleh R saja, boleh RXY, sama dengan sigma XY dibagi dengan N kali SD variabel X kali SD variabel Y. Jadi kalau rumus pertama kita harus menghitung standar deviasi dari nilai variabel X dan standar deviasi dari nilai variabel Y. Dan sigma XY-nya tidak lagi XY angka kasar dari nilai aslinya, tapi XY dari nilai deviasi. Atau kita gunakan rumus yang kedua, pembaginya tidak lagi N kali SD X kali SD Y, tapi akar dari sigma X deviasi kuadrat kali sigma Y deviasi kuadrat. Jadi kita butuh nilai deviasi. Maka kalau kita akan menggunakan rumus deviasi, tabelnya adalah seperti ini. Kita perlu mencari X deviasi. Apa itu X deviasi? Berapa bedanya nilai X masing-masing orang itu selisihnya dengan nilai rata-rata variabel X. Nah, itulah yang disebut dengan X deviasi. Nah, karena nilai rata-ratanya 41,1 dari nilai matematik. Si A yang nilainya 49, maka X deviasinya, jadi beda nilai si A itu dengan nilai rata-rata adalah 49 kurang 41,1, 7,9. Itu yang disebut dengan nilai deviasi. Si B yang nilainya 46 kurangi 41,1, 4,9 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan deviasi. Jadi kita
bekerja dengan angka-angka selisih nilai anak dengan nilai rata-rata kelompoknya. Begitu juga untuk nilai variabel kedua, variabel Y. Si A nilainya 42. Ternyata rata-rata adalah 39,4. Maka untuk variabel Y, si A itu nilainya menjadi 42 kurang 39,6, 2,6. Nah, jadi kita harus tetapkan cari nilai deviasi untuk variabel X dan nilai variasi untuk variabel Y. Nilai deviasi ini kalau kita jumlahkan dia 0. Ya, pasti 0. Kenapa? Karena nilai rata-rata tadi, orang yang nilainya lebih tinggi dibandingkan nilainya lebih rendah, maka jumlah selisihnya itu sama. Jumlah selisih nilai itu sama antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Ini jumlahkan sama dengan yang sama positif, dijumlahkan sama dengan jumlah dari yang sama negatif. Nah, yang kita butuhkan adalah cari X deviasi ini padakan. Ini yang akan kita hitung. Sehingga jumlahnya 200,9. Untuk variabel Y juga nih jumlahnya 0. Yang kita butuhkan Y deviasi kuadrat 2,6 kuadratkan. Ya. Jumlahkan 164,4. Kemudian X deviasi ini kalikan dengan Y deviasi. Jadi XY kecil, tandanya dia nilai deviasi 7,9 kali 2,6, 20,54. 4,9 kali 2,6, 12,74 dan seterusnya. Kemudian jumlahkan. Jadi diperolehlah hasil dari XY deviasi. Kemudian setelah kita peroleh menggunakan perhitungan ini, kita masukkan di dalam rumus. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam rumus, kalau rumus pertama kan kita butuh SD. Nah, cara menghitung SD kita sudah pelajari. Salah satunya adalah rumusnya SD sama dengan sigma X deviasi kuadrat per N. Untuk nilai variabel X tadi, X deviasi kuadratnya adalah 200,9. Jadi 200,9 dibagi 10 dapat 20,09. Diakarkan 4,482. Jadi SD-nya 4,482. Variabel Y akar dari sigma Y deviasi kuadrat per N. Akar dari 164,4 per 10. Di akar dari 16,44, 4,054. Jadi kalau rumus pertama, kita hitung dulu nilai standar deviasi. Karena sudah kita peroleh sigma X deviasi kuadrat, sigma Y deviasi kuadrat, kita mudah untuk mencari nilai SD masing-masing. Nah, masukkan ke rumus. Sigma XY deviasi 122,6 dibagi dengan N-nya 10 kali SD variabel X 4,482 kali SD variabel Y 4,054. Kalikan 10 kali, boleh kalikan dulu 4,482 kali 4,054, 18,174 kali 10, 181,74. 122,6 bagi 181,74, 0,674. Jadi ternyata menggunakan rumus deviasi hasilnya tetap sama. Kalau rumus yang kedua, kita masukkan R sama dengan sigma XY deviasi dibagi dengan akar dari sigma X deviasi kuadrat kali sigma Y deviasi kuadrat. Jadi 122,6 dibagi dengan akar dari 200,9 kali 164,4. 200,9 kali 164,4, 33.027,96. Diakarkan hasilnya 181,74. 122,6 bagi 181,74,
0,674. Jadi dari 4 macam rumus yang kita gunakan, rumus kasar 2 macam, rumus deviasi 2 macam, hasilnya tetap sama. Jadi pakai rumus yang angka kasar, rumus yang pertama, yang kedua akan sama saja dengan kalau kita menggunakan rumus deviasi. Nah, jadi keempat formula rumus itu akan tetap hasilnya sama. Kalaupun ada perbedaan karena kita menggunakan misalnya nilai deviasi, nah pembulatan bilangannya cepat kita bulatkan akan berbeda sedikit. Jadi perbedaannya kecil nanti kalau ada pembulatan bilangan. Jadi kalau kita pembulatannya itu tidak terlalu cepat kita bulatkan, maka akan mendekati, akan hampir sama betul. Jadi kalau kita lihat, kita rangkum apa yang disampaikan tadi, bahwa korelasi merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji apakah data yang kita peroleh pada suatu variabel berkorelasi dengan data pada variabel lain dari sampel yang kita hitung. Teknik korelasi yang akan digunakan harus sesuai dengan jenis data yang dimiliki. Kalau kita menggunakan korelasi Pearson product moment, maka datanya harus berbentuk data interval atau data rasio. Jadi kedua variabelnya berbentuk data interval atau data rasio. Korelasi Pearson product moment dapat kita gunakan rumus angka kasar, bisa juga kita gunakan rumus deviasi. Keduanya hasilnya akan sama. Setelah kita peroleh hasil korelasi, untuk menguji signifikansinya bisa kita gunakan, yaitu membandingkannya dengan nilai R tabel. Atau cara kedua bisa juga kita gunakan dengan rumus T. Demikian materi kita untuk statistik diferensial tentang korelasi Pearson product moment. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan juga dengan korelasi dengan jenis yang berbeda. Semoga apa yang disampaikan saudara pahami, bisa digunakan, bisa coba untuk berlatih pada latihan yang ada di dalam buku. Kita bisa sudah lihat dalam e-learning di mana latihan itu harus diambil soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.